pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melakukan doa pelimpahan jasa atau patidana, mengirim doa kepada leluhur almarhum Bapak Wong Sibun yang meninggal tanggal 8 Mei 2019. Apabila saat ini almarhum Bapak Wong Sibun belum terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, sesuai dengan harapan keluarga yang ditinggalkan dan juga harapan kita semua, dengan kekuatan pelimpahan jasa doa-doa suci yang akan kita bawakan, semoga akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Dan juga setelah terlahir di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anak beliau, untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup dan bisa mengalami kelancaran dalam mewujudkan impian dan harapan-harapan. Marilah kita bersama-sama kurang lebih dalam 1 jam ini konsentrasi pada doa-doa suci. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Dan untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita buka buku Puja Bakti halaman 18 dan 20. Ini adalah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal. Kita baca bersama-sama halaman 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha atau dasar bagi umat Buddha untuk selalu mendoakan arwah-arwah yang telah meninggal.
Marilah kita akan mengawali pelaksanaan doa-doa dengan penuh konsentrasi dan keyakinan. Semoga doa ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum Bapak Wong Sibun untuk terlahir di alam surgawi, alam bahagia. Dibuka halaman 3. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah dari Bapak Wong Sibun selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Doteyampi Buddhang saranang gacchami, Doteyampi Dhammang saranang gacchami, Doteyampi Sanghang saranang gacchami. Tateyampi Buddhang saranang gacchami, Tateyampi Dhammang saranang gacchami, Tateyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Kita puji keluhuran sifat-sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ete peso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato lokawidum anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Merenungkan sifat kebaikan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyuhiti. Halaman 9. Merenungkan sifat kebaikan Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipanno bhagavato sawaka sangham, ojo patipanno bhagavato sawaka sangham, naya patipanno bhagavato sawaka sangham, samin cipatipanno bhagavato sawaka sangham, yadidang catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sangham, ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punyaketang lokasanti. Marilah kita lanjutkan dengan khotbah-khotbah Sang Buddha yang menjelaskan tentang tidak kekalnya tubuh jasmani manusia
tidak kekalnya alam semesta ini, dan setiap orang tanpa kecuali akan tunduk pada hukum ketidakkekalan, hukum universal, yaitu kelapukan dan kematian. Halaman 22. Syair tentang 3 corak universal. Kita baca bersama-sama 22. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung. Kita baca khotbah Sang Buddha ini. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia. Kita baca bersama. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian.
Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Tak lupa kita baca kembali khotbah Sang Buddha yang sebagai nasihat dan saran dari Sang Buddha untuk keluarga-keluarga yang meratapi, yang menyesali kematian dari anggota keluarga, bahwa meratap dan menangis perkabungan yang berkepanjangan tidak akan membawa manfaat bagi yang meninggal maupun bagi yang ditinggal. Sebab kesedihan sebesar apapun tidak akan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Kita baca suta tentang luka penderitaan 28, 30 dan 32. Halaman 28 kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya
harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari segala halangan, rintangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk. Kita baca halaman 32, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34, Pansukulagata. Anicca wata sangkara. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Marilah kita mengulang sabda Buddha yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum Bapak Wong Sibun pernah terlahir, pernah dilahirkan, berkembang, dewasa dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Kita harus tunduk pada hukum kematian tanpa kecuali siapapun. Semoga almarhum segera menyadarinya dan segera berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan yang pernah dipunyai, materi, keluarga, ataupun apapun juga, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma baik, perbuatan-perbuatan yang pernah ditanam semasa hidupnya. Kita renungkan dengan bahasa Pali Anicca wata sangkara, 2 kalimat, 2 baris ke kanan, kita baca 3 kali. Anicca wata sangkara, upadawaya damena, upacitwa nirojanting, desang wupasama suka, anicca wata sangkara, upadawaya
Bukunya ditaruh. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang akan memberikan pemahaman yang benar dan kekuatan mental bagi keluarga yang ditinggalkan untuk menerima perpisahan yang tidak diharapkan karena kematian, namun tidak terelakkan siapapun, sampai kapanpun dan kepada siapapun. Orang yang pernah dilahirkan pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian, karena kematian sudah menjadi corak kehidupan dan hukum kekal abadi yang berlaku sampai kapanpun. Tibalah saatnya keluarga, khususnya putrinya, anaknya dari almarhum Bapak Wong Sibun, untuk diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang, kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan orang tua kepada kita, dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan orang tua kita, sekalipun orang tua kita telah tiada. Semoga dengan selalu ingat, kita tidak pernah melunturkan, tidak pernah melupakan rasa bakti dan pengabdian orang tua itu, dan bertekad bagi ahli waris keluarga yang ditinggalkan untuk selalu menjaga nama baik dengan keluarga, dengan selalu hidup rukun dan harmonis antar saudara. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang orang tua kepada anak. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun.
Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan pagi ini kami melakukan doa pelimpahan jasa atau patidana untuk melambangkan jalan arwah almarhum Bapak Wong Sibun. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi, dengan kekuatan doa yang kami berikan ini, dengan kekuatan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga dengan doa dari semua pihak handetolan, sanak saudara dan famili, semoga akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang berbahagia. Sebagai wujud bakti dan hormat ketika beliau masih hidup, kami sajikan persembahan makanan-makanan yang terpilih, buah dan buah-buahan, sebagai simbol bakti seorang anak kepada orang tua. Semoga rasa simpatik ini akan mengkondisikan arwah beliau untuk segera menikmati alam bahagia. Dan semoga setelah terlahir di alam bahagia, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, istri maupun putra-putrinya, untuk mempunyai kekuatan dan kemudahan melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Dibuka buku halaman 18. Suta tentang para makhluk peta yang berada di luar dinding. Dah taruh. Yang saya hormati keluarga dari almarhum Bapak Wong Sibun dan umat Bapak Budi yang berkenan hadir mengikuti rangkaian acara patidana atau pelimpahan jasa pada kesempatan hari ini. Pelaksanaan mendoakan orang yang telah meninggal di dalam agama Buddha sebetulnya tidak ada ketentuan hari khusus, tanggal khusus, atau hitungan-hitungan khusus. Setiap saat pelimpahan jasa bisa diberikan. Arti dari pelimpahan jasa, sekalipun ada kata pelimpahan, menurut pengertian umum pelimpahan itu ada sesuatu yang berpindah. Misalnya saja berkas-berkas di pengadilan sudah dilimpahkan. Nah, ada surat-surat yang sudah dipindah tangankan, dipindah tempatkan. Namun istilah pelimpahan jasa ini tidak berlaku perpindahan, tidak berlaku berkurangnya kebaikan kita, bertambahnya kebaikan leluhur. Mungkin ini pinjam istilah saja, ya, pinjam istilah. Namun sebetulnya makna filosofi dalam pelimpahan jasa itu tidak ada sesuatu yang berpindah atau tidak berlaku hukum matematika tambah dan kurang. Bukan berarti hari ini kita melakukan pelimpahan jasa, jasa baik dari kita membaca kitab suci, membaca doa ini satu kebaikan kemudian kita berikan, kita tambahkan kepada leluhur yang telah tiada. Bukan demikian. Arti yang sesungguhnya pelimpahan jasa adalah leluhur saat ini tahu disimpatiki oleh keluarga yang masih hidup dengan memberikan doa-doa dan persembahan-persembahan. Leluhur merasa bahagia karena disimpatiki. Rasa bahagia itulah yang akan membantu dirinya untuk terlahir di alam bahagia. Namun sebaliknya, kalau leluhur itu disimpatiki, itu tidak merasa bahagia, itu juga pelimpahan jasa itu tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Maka begitu pentingnya setiap saat itu kita belajar ajaran kebenaran. Tidak setiap orang tua, bahkan sampai mati pun, ketika anaknya berbuat baik,
ketika melakukan kerja sosial, orang tua itu mendukung ikut berbahagia atas karya yang dilakukan oleh anaknya. Justru ada orang tua itu kalau anaknya itu terlalu lomo, terlalu nyah-nyoh itu malah tidak bahagia, tidak mendukung. Demikian pula setelah mati pun juga ada juga yang tidak mendukung. Maka salah satu hal yang sangat berharga balas budi seorang anak kepada orang tua, yang paling besar pahalanya itu menyadarkan orang tua apabila belum mengenal dhamma, belum mengenal ajaran kemoralan, menjadi mengenal, mengerti dan memahami. Itu pahalanya sangat luar biasa ya. Itu. Namun saya yakin almarhum Bapak Wong Sibun semasa hidupnya telah mengenal ajaran-ajaran kebenaran, sehingga di saat ini pun dari putrinya berinisiatif mengirim doa. Saya yakin akan menerima rasa simpati itu dan mendukung almarhum untuk terlahir di alam yang lebih berbahagia. Semoga akan menjadi harapan keluarga yang masih hidup, benar-benar almarhum terlahir di alam bahagia segera menjadi kenyataan. Dan juga kita bersama-sama kita bisa lihat di altar beberapa sajian-sajian ini seolah-olah dikonsumsi, seolah-olah dimakan mereka yang telah meninggal. Karena ada cerita di dalam agama Buddha maupun non-Buddhis di kelenteng itu buah-buahan makanan yang habis dipakai untuk sembahyang ya, disajikan di altar. Setelah dibongkar kita makan tuh rasanya berubah, yang tadinya manis itu berubah jadi anyep, tidak ada rasa, karena mempunyai pengertian saripatinya itu diserap oleh leluhur-leluhur ya. Tentunya ini adalah sebuah pendapat yang juga tingkat kebenarannya itu juga masih meragukan ya. Ya kalau mau ilmiah ya sebaiknya ditimbang saja. Ketika sebelum dipersembahkan timbangannya berapa, setelah dipersembahkan itu timbangannya berkurang atau enggak, itu ilmiahnya seperti itu ya. Namun cerita itu juga tidak salah. Cerita itu tidak salah karena sebuah mitos dan mungkin harapannya juga seperti itu. Jadi kalau leluhur kita telah di alam penderitaan, alam neraka, alam kelaparan, salah satunya ya menyerap sari-sari itu. Kalau bukan menyerap sari-sari toh nyatanya masih utuh juga. Buah yang 3 tetap 3, roti yang 5 juga tetap 5. Artinya juga jumlahnya tetap juga. Namun ada cerita menyerap saripati dari persembahan itu ya. Maka ada beberapa yang mengatakan buah hasil persembahan itu diturunkan dari persembahan itu biasanya rasanya tidak enak lagi karena sudah diserap ya. Namun dalam pengertian agama Buddha, buah ini juga mempunyai filosofi atau filsafat yang tinggi dalam ajaran Dharma. Kenapa dipersembahkan buah? Buah sebagai simbol dari hukum karma. Siapapun yang menanam akan menuai, siapapun yang berbuat jahat akan membuahkan kejahatan juga, berbuat jahat baik juga akan membuahkan hal yang baik juga. Maka dipakai kata buah ya. Kemudian ada kue-kue simbol manis ya. Terus kemudian juga ada lilin. Lilin itu filsafatnya juga tinggi itu. Di agama yang lain juga ada, di agama Buddha simbol penerangan, namun juga simbol pengorbanan diri. Dia mau menerangi sekitarnya dengan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau dia tidak mau melelehkan diri juga tidak terang ya. Simbol pengorbanan untuk orang lain. Kemudian dupa dibakar, baunya harum, keharuman seseorang yang menjalankan kebaikan. Harumnya dupa itu bisa melawan arah, halumnya dupa mengikuti arah angin, tapi harumnya kebaikan seseorang itu bisa melawan arah angin. Kita berbuat baik di sini bisa menyebar seluruh dunia ya. Tidak usah mengikuti arah angin ya, tapi harumnya dupa mengikuti arah angin. Kemudian simbol air juga melambangkan selalu mencari tempat yang rendah sebagai simbol kerendahan hati manusia. Kita hendaknya harus rendah hati. Kemudian ada bunga, kadang-kadang bunga sebagai simbol ketidakkekalan
Kita jangan sombong, jangan angkuh. Selama kita masih seger, ya masih indah. Toh juga nanti sore atau besok akan layu juga. Jadi kesombongan tidak ada gunanya, semua tidak kekal. Tujuan dari pelaksanaan mendoakan seseorang yang telah meninggal, garis besarnya itu ada 3. Yang pertama, meringankan beban penderitaan apabila leluhur itu ketika meninggal tidak langsung terlahir di alam bahagia, karena perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya menyebabkan tidak semua langsung menempati alamat surga, alamat bahagia. Ada yang mampir di alam penderitaan. Dengan didukung doa-doa ini sedikit banyak akan membantu. Tapi apakah maksimal? Tentunya juga tergantung perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya juga. Ada seorang pemuda itu baru saja ayahnya meninggal. Sebagai rasa bakti dan hormat kepada ayah yang meninggal, kemudian si pemuda ini ketemu dengan Sang Buddha, karena Sang Buddha mungkin bisa mempunyai kekuatan, mempunyai doa yang bisa mengangkat arwah dari orang tuanya yang baru saja meninggal itu ke alam bahagia. Menemui Sang Buddha, minta tolong, kemudian Sang Buddha membawa anak ini ke kolam sambil membawa batu dan minyak. Dah, saya akan nuruti kemauanmu, mengangkat orang tuamu biar terlahir di alam bahagia, alam surga. Tapi syaratnya ada, kamu membawa batu dan minyak, tak bawa ke kolam. Setelah dibawa ke kolam, batu tadi suruh menenggelamkan, melempar ke kolam. Minyak tadi suruh nuang di kolam. Setelah dilempar dan dituang, kemudian Sang Buddha bertanya, apa yang terjadi? Batu yang kamu lempar tadi, oh batu tenggelam. Kenapa kok tenggelam? Ya, karena berat Sang Buddha. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air. Minyaknya gimana? Minyaknya terapung. Kenapa terapung? Sesuatu yang ringan pasti terapung di permukaan air. Demikian pula pemuda, apabila semasa hidupnya ayahmu itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, yang jahat, akan menenggelamkan di alam penderitaan. Apabila ayahmu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, akan mengangkatnya di alam bahagia. Ya, itu. Jadi juga sangat tergantung perbuatan yang dilakukan. Namun ada cara, ada upaya bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di atas permukaan air. Caranya gimana? Ditaruh di perahu, ya, ditaruh di kapal baru akan terapung di permukaan air. Kita pun membawa doa-doa ini, ibaratnya itu membuat perahu untuk keluarga kita yang telah meninggal dengan kekuatan doa. Namun tentunya efektif dan tidaknya juga tergantung berat ringannya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Jadi doa ini adalah salah satu upaya dari keluarga untuk membantu meringankan beban apabila saat ini leluhur kita tidak langsung telah di alam bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengadakan acara leluhur ini, kita akan selalu diingatkan, kalau orang baik itu tidak perlu bantuan pelimpahan jasa atau doa. Begitu orang baik meninggal, peluang untuk telah di alam bahagia akan cepat sekali. Maka berbuatlah baik dalam kehidupan ini agar kita tidak mengandalkan bantuan orang lain. Maka kita diingatkan di saat peringatan ini. Kemudian yang ketiga, kita juga diingatkan di saat kita peringatan ini membaca sutra-sutra, membaca khotbah-khotbah Sang Buddha Parita yang terkait dengan kematian. Kita diingatkan tentang hukum alam, hukum semesta, hukum pasti ini yaitu kematian. Tidak ada yang lain, bahwa bekal kematian itu bukan kedudukan kita, bukan materi kita, bukan jabatan kita, tapi perbuatan yang pernah kita perbuat melalui pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Inilah sebagai tabungan kita nantinya yang akan membuat kita menentukan kelahiran-kelahiran seperti apa yang akan kita tempati. Demikianlah uraian Dhamma pada kesempatan siang hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
dan kita tergerak hatinya untuk selalu mengisi kehidupan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kematian nanti. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita dengan nenfok memohon Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat, apabila saat ini arwah dari almarhum Bapak Wongsibun belum menempati alam yang berbahagia, Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat berkenan menjemputnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita nenfok dengan penuh penghayatan untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Halaman B dan D. B dan D. B dan D nanti. Kita nenfok untuk pembawaan doa kelahiran kembali. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Kita baca bersama-sama doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka dubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. D. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Kembali dibuka buku Puja Bakti halaman 33 dan 34. 33 dan 34 nanti titik-titik diisi almarhum Bapak Wongsibun ya. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari pelaksanaan doa ini sepenuhnya untuk almarhum Bapak almarhum Wongsibun, semoga terlahir di alam yang berbahagia. 33 dan 34 kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna.
Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Wong Sing Bun. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Wong Sing Bun. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semua kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa-doa ini. Semoga benar-benar apa yang diharap keluarga almarhum Bapak Wong Sing Bun berlahir di alam yang berbahagia menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.